Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Luffy, Loki, dan Gaban yang bisa merasakan bahwa di dunia matahari Imu sedang diserang oleh seseorang. Seperti yang kita tahu, yang sedang menyerang Imu itu adalah Zoro. Dia tadinya ingin berkumpul dengan para kru yang lain, tapi karena area di sana sangat luas, maka Zoro malah tersesat sampai dia ke area tempat Imu sedang terbang. Tadinya Loki heran siapa orang yang berani menyerang Imu sendirian. Namun Luffy menanggapi dengan bilang itu pasti adalah Zoro. Dari aura yang Luffy rasakan, itu jelas adalah aura tebasan haki milik Zoro. Gaban juga berpendapat sama seperti Luffy, karena Gaban juga sudah mengenali seperti apa aura haki Zoro. Loki tertawa dan berkata, rupanya kru Luffy juga sama nekatnya dengan Luffy. Loki menyukai nyali dari para bajak laut topi jerami itu. Gaban lalu berkata, itu memang tekad yang bagus. Namun semoga saja Zoro tahu perbedaan kekuatan mereka dan tidak gegabah menyerang Imu secara habis-habisan. Bagaimanapun juga Imu masih terlalu kuat untuk Zoro, sehingga tak ada kesempatan bagi Zoro untuk bisa menang. Kalau untuk mengetes atau mencari tahu kelemahan saja itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai pertarungan itu berlarut-larut karena justru akan merugikan Zoro itu sendiri. Luffy bilang tenang saja, Zoro pasti paham dengan semua itu. Zoro tampaknya hanya penasaran dan ingin mengetes saja. Dia akan melawan sekuat tenaga. Namun jika nanti Zoro sudah mencapai batas, dia pasti akan mundur dan menyerahkan sisanya kepada sang kapten. Zoro paham bahwa jika dirinya sudah tidak sanggup, berarti sang kapten lah yang akan membereskannya. Ini sama seperti saat melawan Kaido kemarin. Zoro telah memberikan luka kepada Kaido dengan teknik Asura dan itu sudah mencapai batasnya, sehingga sisanya Luffy lah yang akan mengalahkan Kaido. Di Elbaf ini juga sama. Zoro akan melawan Imu sekuat tenaga dan memberikan perlawanan sebaik mungkin. Namun ketika nanti dia sudah tidak sanggup, Zoro tahu bahwa sisanya Luffy lah yang akan melawan dan mengalahkan Imu. Kemudian diperlihatkan kembali pertarungan Zoro melawan Imu di dunia matahari. Pertarungan mereka memang baru berjalan dalam waktu singkat, tapi dari sana Zoro sudah paham betul bahwa Imu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Aura keberadaan menakutkan yang dia pancarkan itu bukan aura biasa, melainkan memang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Imu menguasai teknik bertempur, jurus unik, dan haki level tinggi dengan sangat baik. Tapi kekuatan sang pemimpin pemerintah dunia itu tetap sangat hebat. Zoro pun terdesak dalam duel itu, tapi Zoro sama sekali belum berniat untuk berhenti. Dia akan melanjutkan pertarungan itu dengan sekuat tenaga, karena Zoro berasa sangat tertantang dan bersemangat untuk menghadapi musuh sekali berilmu. Zoro pun akan memakai pengembangan dan variasi baru dari teknik tebasan destruktif. Beberapa waktu yang lalu, Zoro sudah menguasai teknik tersebut dengan sangat baik. Dia juga telah beberapa kali memakainya dalam pertarungan baik melawan kesatria suci maupun melawan para raksasa iblis. Kali ini dalam duel melawan Imu, dia akan memakainya lagi, tapi dengan pengembangan dan variasi yang membuat teknik tersebut menjadi lebih hebat. Pertama, Zoro berhasil mengembangkan teknik tebasan destruktif untuk dipakai dari jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Jika beberapa waktu yang lalu Zoro harus berada sangat dekat dengan musuh, sekarang dia bisa melancarkan jurus tersebut dari jarak menengah. Meski dipakai dari jarak menengah, tapi efek hantaman dari haki dan tebasan Zoro sama kuatnya dengan yang dipakai dari jarak dekat. Lalu ada pula variasi lain yang berhasil dia ciptakan. Awalnya teknik tebasan destruktif hanya bisa dipakai sekali saja dalam satu waktu. Jika ingin memakainya lagi, dia harus menunggu beberapa saat terlebih dahulu. Namun sekarang ini, sang pendekar pedang bajak laut topi jerami itu bisa memakainya secara beruntun, sehingga menghasilkan tebasan destruktif bertubi-tubi. Tapi jika dipakai secara beruntun, kekuatan dampaknya akan sedikit berkurang. Meski begitu, itu tetap bagus karena menjadi combo serangan bertubi-tubi. Kemampuan dari Zoro itu memang luar biasa. Sudah termasuk dalam kategori Atkins. Tebasan destruktif milik Zoro mirip seperti jurus Rocks.Zebek dan juga mirip dengan Kamusari milik Roger dan Shanks. So, walau memang dari segi kekuatan tebasan Zoro belum selevel dengan tiga orang itu, hanya mirip dari segi metodenya saja. Meski begitu, itu tetap sangat bagus karena notabene Zoro masih sangat muda. Jauh lebih muda daripada Rocks.Zebek, Roger maupun Shanks. Tapi masalahnya lawan Zoro kali ini adalah Imu. Dia tentu bisa mengatasi semua serangan hebat yang Zoro lancarkan dengan cukup mudah. Dia bisa menangkis dan menghindar. Bahkan jika terkena pun dia bisa beregenerasi. Maka meski Zoro sudah semakin kuat, dia tetap sangat kewalahan melawan Imu. Nah, jika lawannya hanya seorang kesatria suci biasa, tentu Zoro akan sangat unggul. Namun yang dilawan kali ini adalah seorang kesatria suci yang dirasuki oleh 10% kekuatan Imu, sehingga kekuatannya berada pada level yang berbeda. Setelah membiarkan Zoro menyerang, sekarang giliran Imu yang membalas serangan. Di sini Imu menggabungkan kekuatan pribadinya sebagai tubuh tempat dia bernaung. Jadi Imu menciptakan tanda panah, hanya saja tanda panah tersebut jauh lebih kuat dan merepotkan. Zoro menjadi sangat kesulitan untuk menghindar dan menangkis serangan-serangan Imu dengan kekuatan tanda panah itu. Kemudian Imu juga melakukan hal yang sangat menarik. Dia membentuk tanda panah itu menjadi seperti monster, lalu mengendalikan monster itu untuk menyerang Zoro. Di dunia bawah sebelumnya, dia pernah menciptakan burung dari kekuatan tanda panah, lalu ditunggangi untuk kembali ke wilayah dunia matahari. Tapi monster yang diciptakan oleh Imu ini jauh berbeda. Ini sangat besar dan juga sangat kuat, serta dialiri haki oleh sang pemimpin pemerintah dunia itu. Dengan begitu,
begitu, monster tersebut menjadi masalah merepotkan untuk Zoro. Zoro menghadapinya dengan berbagai teknik tebasan kuat. Walau serangan Zoro terpana telak, tapi monster itu tidak langsung tumbang. Butuh beberapa serangan besar untuk benar-benar bisa menghancurkan dan mengalahkannya. Nah, Zoro memang berhasil melakukan hal tersebut, tapi tenaganya cukup terkuras dan dia juga masih harus lanjut bertarung melawan Imu. Zoro sudah paham kapan waktunya untuk berhenti, tapi karena tenaganya masih cukup dan dia masih penasaran, maka Zoro masih akan terus melanjutkan pertarungan. Dari kejauhan, ada Saul yang memantau pertarungan Zoro melawan Imu. Saul yang sedang bersama para petarung elit dalam kelompok prajurit utara pun tetap melarang mereka untuk melibatkan diri dalam melawan Imu, karena nanti akan sangat merepotkan jika semua raksasa tangguh itu berubah menjadi iblis. Kelompok prajurit dari utara pun mengikuti perkataan Saul, sehingga mereka bergerak menuju ke tempat-tempat lain. Sang ketua dari kelompok tersebut tetap bersama dengan Saul. Wakil ketua dan anggota lain pergi ke tempat Jarul dan sisanya berpencar ke area-area yang berbeda. Pergerakan semacam ini memang lebih efektif untuk situasi seperti sekarang dibanding harus tetap bersama di satu tempat, karena dengan berpencar mereka bisa melakukan lebih banyak hal dan membantu lebih banyak orang. Beralih ke dunia bawah, di sana ada Killingham yang terjatuh ke halaman sebuah kastil besar dan misterius. Somers yang telah menciptakan tangga dari tanaman berduri untuk menuju ke dunia matahari pun harus berhenti sementara di tengah jalan dan memantau keadaan Killingham, sebab dari dalam kastil misterius itu ada seseorang yang keluar. Orang ini merupakan raksasa yang mewarisi genetik raksasa kuno, sama seperti Loki dan Raja Harald. Tapi bedanya, genetik raksasa kuno milik orang ini jauh lebih dominan daripada genetik raksasa biasa, sehingga fisiknya pun lebih mirip dengan Ors dibanding raksasa Elbaf. Sedangkan orang-orang seperti Loki dan Harald, genetik raksasa biasa mereka lebih kuat dibanding genetik raksasa kuno, sehingga walau ukuran tubuh mereka sangat besar dan bertanduk, tapi visual mereka tidak jauh berbeda dari para raksasa Elbaf. Jadi terdapat perbedaan mencolok antara orang-orang seperti Loki dan Harald dengan raksasa bertanduk penghuni kastil misterius di dunia bawah ini. Raksasa misterius itu pun memiliki nama besar di Elbaf karena kekuatannya yang sangat luar biasa. Meski begitu, tak banyak orang di wilayah atas yang mengenalnya secara langsung, sebab dia tinggal di dunia bawah sejak lama sekali dan sangat jarang naik ke atas. Jadi banyak orang hanya mengetahuinya melalui cerita dan rumor saja. Saat melihat Killingham sedang berada di halaman kastilnya, raksasa bertanduk itu pun segera melancarkan serangan kuat sehingga membuat Killingham terhempas dan juga terluka cukup parah. Sang kesatria suci itu pun harus langsung melakukan regenerasi kembali. Somers yang sedang memantau keadaan bisa merasakan bahwa raksasa tersebut memiliki kekuatan yang berbeda dari para raksasa pada umumnya, sehingga dia memutuskan untuk turun membantu Killingham. Memang Somers yakin pada akhirnya nanti Killingham bisa menang melawan raksasa bertanduk itu walau sendirian, tapi tampaknya akan memakan banyak waktu. Padahal kehadiran Killingham sangat diperlukan di wilayah atas. Jadi lebih baik Somers turun dan membantu, karena jika bertarung 2 lawan 1, tentu pertarungan akan bisa lebih cepat selesai. Lalu mereka berdua bisa naik bersama ke dunia matahari. Somers yang datang mendekati Killingham langsung mengeluarkan tanaman berduri untuk menyerang raksasa bertanduk itu. Tapi raksasa tersebut melapisi tangannya dengan Bushoshoku Haki yang kuat, lalu menangkap dan menghancurkan tanaman berduri milik Somers. Sang kesatria suci itu pun menjadi sangat terkejut. Sejak tadi dia memang merasakan bahwa raksasa bertanduk itu adalah raksasa yang cukup kuat, tapi rupanya dia lebih merepotkan dari ekspektasi Somers. Setelah Killingham berhasil beregenerasi, Somers bilang kepadanya untuk bertarung dengan hati-hati, sebab musuh yang harus mereka hadapi sekarang lebih hebat dari banyak raksasa di atas tadi. Killingham pun paham akan hal tersebut. Dia memasuki mode hybrid dan mengeluarkan trisulanya ke depan, lalu siap untuk segera menyerang. Sementara itu, Somers menciptakan banyak tanaman berduri berukuran besar di area sekitar. Meski begitu, ekspresi dari raksasa bertanduk itu tetap saja datar. Dia sama sekali tidak terkejut ataupun gentar melihat kemampuan-kemampuan unik milik para musuh itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, kapal marinir yang telah mundur dari Pulau Karebari akan kembali ditampilkan. Fujitora dan Ryokugyu sedang berada di ruangan yang sama. Mereka mulai berbicara dengan Akainu melalui Denden Mushi. Ryokugyu bilang jika saja Akainu tidak memerintahkan mereka untuk mundur, dia dan Fujitora bisa melakukan lebih banyak hal di Pulau Karebari. Akainu pun berkata untuk sekarang lupakan dulu saja urusan Cross Guild, karena mereka harus fokus untuk masalah yang lebih penting. Mereka harus membantu markas-markas cabang di berbagai wilayah yang diserang oleh para musuh. Fujitora dan Ryokugyu harus berpencar. Begitu juga dengan beberapa kapal marinir yang lain. Akainu ingin mereka membentuk 10 kelompok. Fujitora memimpin 1 kelompok dan Ryokugyu memimpin 1 kelompok juga. Sedangkan sisanya dipimpin oleh para Vice Admiral. Kelompok Fujitora dan kelompok Ryokugyu cukup masing-masing 1 kapal saja, karena kehadiran 2 admiral itu sudah cukup besar untuk kekuatan tempur angkatan laut. Sedangkan kelompok lain terdiri dari 2-3 kapal. Akainu lalu menjelaskan secara detail markas-markas cabang di mana saja yang harus dibantu oleh setiap kelompok. Begitu penjelasan dan perintah selesai, panggilan Denden Mushi pun diakhiri. Mereka siap untuk melaksanakan misi. Beralih ke kantor World Economic Journal. Di sana Wapol dan Morgans kembali berbincang berkaitan dengan informasi-informasi soal angkatan laut yang mereka terima. Wapol bertanya menurut Morgans, setelah ini
ini markas-markas angkatan laut akan seperti apa. Morgans berkata, berhubung Fujitora dan Ryokugyu bersama pasukan sudah mundur dari Pulau Karebari untuk membantu markas-markas cabang itu, maka dia yakin markas-markas cabang angkatan laut akan baik-baik saja. Kemudian setelah semua masalah yang sedang berlangsung ini selesai, menurut Morgans, angkatan laut tidak akan bersantai begitu saja, melainkan mereka akan memulai pergerakan yang jauh lebih besar untuk berperang melawan para Yonko demi menghentikan kekhawatiran publik soal pidato Vegapunk tempo hari dan untuk melibatkan diri juga dalam perburuan harta karun One Piece. Jadi bisa dibilang setelah semua kekacauan ini, angkatan laut akan sangat sibuk, bahkan jauh lebih sibuk dari keadaan mereka sekarang. Beralih ke Pulau Karebari, kondisi di sana sudah mulai stabil karena Admiral Fujitora, Ryokugyu dan para angkatan laut lain sudah menarik mundur pasukan mereka. Pasukan medis di pihak Cross Guild mulai menyembuhkan para anggota yang terluka. Begitu juga dengan para pasukan dari organisasi dunia bawah yang datang ke sana. Para petinggi Cross Guild sudah masuk ke dalam ruangan utama. Mereka harus mendiskusikan langkah selanjutnya. Nah, sedangkan para kelompok organisasi dunia bawah dan para aliansi Cross Guild lain, mereka di ruangan yang berbeda. Mereka beristirahat dan memulihkan diri di ruangan-ruangan khusus untuk para tamu. Di dalam ruangan utama, para petinggi sudah mendiskusikan banyak hal penting. Pertama, mereka membicarakan soal hadiah untuk para kelompok yang datang membantu. Sebelumnya, Bagi memang sudah menjanjikan hadiah untuk para bajak laut yang membantu dalam pertempuran di Pulau Karebari. Ia mengumumkan itu melalui jaringan dunia bawah, sehingga para bajak laut yang terkoneksi dengan dunia bawah bisa mengetahui pengumuman itu. Krokodil berkata, untung saja mereka masih memiliki banyak uang dan harta karun cadangan, sehingga mereka bisa membayar para bajak laut itu. Krokodil pun menyuruh para anak buah Bagi untuk menyiapkan bayaran kepada para bajak laut itu, karena memang bendahara Cross Guild adalah para anak buah Bagi. Alvida dan yang lain pun segera pergi ke ruangan harta dan menyiapkan bayaran untuk para bajak laut itu. Kemudian setelah itu, Mihawk mengatakan sesuatu yang mengejutkan kepada mereka. Dia bilang setelah ini, dirinya akan pergi ke pulau lain. Bagi bertanya, kau mau kemana? Namun Mihawk tidak menjawab dan hanya berkata, ini urusan pribadi. Bagi yang panik pun meminta Mihawk untuk tidak pergi, karena Mihawk adalah kekuatan tempur terbesar yang ada di Cross Guild. Bagaimana jika nanti angkatan laut menyerang markas mereka lagi? Mihawk berkata, kalian harus bisa mandiri, karena bagaimanapun juga yang berstatus Yonko adalah Bagi. Jadi Bagi harus bisa mengatasi masalah yang ada. Tentu kita tahu bahwa maksud Mihawk pergi ke pulau lain itu adalah pergi ke pulau Hachinosu untuk membantu bajak laut Akagami bertarung melawan bajak laut Blackbeard. Namun, Mihawk tidak mau memberitahukan tujuannya itu kepada para petinggi Cross Guild yang lain. Sepertinya, Mihawk belum mau mengungkapkan hubungan aliansi rahasianya dengan Shanks kepada para petinggi Cross Guild yang lain. Kekuatan Mihawk saat ini memang sangat dibutuhkan oleh bajak laut Akagami, karena memang aliansi Blackbeard semakin banyak berdatangan dan isinya juga orang-orang kuat. Kehadiran orang sekuat Mihawk di pulau Hachinosu akan membuat keadaan di sana menjadi menguntungkan bagi bajak laut Akagami dan berpotensi membalikan keadaan di sana. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!